Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Kali ini saya akan membahas hasil pertandingan laga perdana Piala AFF U23 yang mana timnas U23 berhasil membantai Brunei Darussalam dengan skor 8-0. Jens Raven menjadi bintang kemenangan dengan catatan 6 gol. Nah, kemudian kemenangan ini bagi saya bukan sesuatu yang mengejutkan, karena memang di atas kertas Brunei Darussalam terlalu lemah untuk timnas U23. Akan tetapi yang paling menyudutkan pada laga perdana Piala AFF adalah kalahnya Malaysia dari Filipina di luar dugaan, di luar prediksi BMKG. Harimau Malaya menyerah dengan skor 2-0 ya. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait analisa pertandingan dari timnas U23 versus Brunei ya. Seperti yang saya katakan di awal, Brunei Darussalam bukanlah lawan yang seimbang dan memang secara prediksi Indonesia akan menang mudah atas Brunei. Meskipun mungkin skornya tidak terlalu mencolok, Indonesia berhasil membukukan 6 gol yang mana Jens Raven menjadi bintang kemenangan dengan catatan 6 gol ya. Disusul Arhan Fikri dan Raihan Hanan ya. Turun dengan formasi 4-3-3, tim asuhan Gerald van den Broek ini menit ke-10 sudah unggul 2-0 menit melalui 2 gol dari Jens Raven. Kemudian menit ke-20 giliran Arhan Fikri ya. Dan menit 31 Jens Raven lagi-lagi membobol gawang dari Brunei. Kemudian menit ke-34 giliran Raihan Hanan. Dan setelah itu Jens Raven menambah golnya lagi 2 gol di babak pertama sehingga Indonesia unggul 7-0 di babak pertama ya. Akan tetapi di babak kedua timnas U23 ini hanya membukukan 1-0. Jadi kemenangan menjadi 8-0. Nah, analisa saya memang di babak pertama Indonesia ini berhasil tampil memukau, tampil mengejutkan, tampil tajam. Tapi di babak kedua ini menjadi kritik sendiri karena hanya bisa membukukan 1-0. Padahal secara peluang Indonesia banyak mendapatkan ruang untuk menambah pundi-pundi golnya. Ini menjadi catatan bagi coach Gerald van den Broek agar bagaimana finishing dari timnas U23 ini bisa diperbaiki. Tapi memang secara taktis, secara permainan memang enak dilihat ya. Karena lawannya seperti yang saya katakan di awal, Brunei bukanlah lawan yang seimbang bagi timnas U23. Jadi ya memang kita tanpa nonton pun ya tahu bahwa timnas U23 ini bakal menang. Tapi memang pelatih Gerald van den Broek ini menurunkan formasi 4-3-3 ya. Yang mana dalam starting line up itu saya bahas di akhir ya analisa pertandingan. Kuartet pemain belakang cukup kuat ya. Muhammad Ferrari, Brandon Schuemann, kemudian Ahmad Maulana dan Doni Tripamukas menjadi 4 palang pintu terakhir pertahanan timnas Indonesia. Gelandang ada Roby Darwis seperti yang saya bahas dalam video sebelumnya, Arhan Fikri, Tony Firmansyah. Nah, di lini depan ini Rahmat Arjuna, Jens Raven dan Raihan Hanan menjadi trio yang mengacak-acak pertahanan Brunei Darussalam. Tapi secara permainan memang di babak pertama saya rasa memang cukup baik ya, dengan 7 gol di luar memang sesuai prediksi ya. Tapi memang yang menjadi kritik saya katakan lagi di babak kedua timnas Indonesia hanya membukukan 1 gol. Tapi memang kredit ini bagi Jens Raven yang berhasil mencetak 6 gol ya. Ini peluang untuk menjadi top skor pada Piala AFF ini cukup besar ya, karena satu pertandingan mencetak 6 gol. Kalau berhadapan dengan Filipina dan Malaysia menambah pundi-pundinya 1 gol itu sudah 8 gol, sangat sulit dikejar oleh lawan-lawannya ya, pesaingnya di top skor. Akan tetapi memang targetnya bukan prestasi individu, tapi adalah target bagaimana membawa timnas Indonesia menjadi
juara pada edisi Piala AFF kali ini. Tapi memang yang bagi saya yang yang cukup baik juga penampilan dari Robby Darwish ya, yang kalau nggak salah bisa mencatatkan 3 assist ya. Ini cukup luar biasa. Robby Darwish ini pemain asal Persib Bandung, gelandang bertahan yang menjadi metronom di lini tengah bersama Arhan Fikri dan Tony Firmansyah. Tampil cukup baik bagi saya ya, karena bisa mencatatkan 3 assist. Karena sebenarnya prediksi saya yang akan tampil memukau pemain dari Persib Bandung itu adalah Kakang Rudianto, akan tetapi Kakang tidak masuk starting 11, dan Robby Darwish, pemain yang memang fleksibel, bisa bermain sebagai fullback dan menjadi gelandang, ini tampil memukau, tampil cukup baik bagi saya. Selain memang penampilan beberapa pemain yang cukup baik, Chance Rafian cukup baik, tapi memang saya memuji, mengapresiasi penampilan dari Robby Darwish meskipun tidak bermain full 90 menit. Nah, kemudian yang paling mengejutkan, kalau timnas U23 tidak mengejutkan menang Brunei, yang mengejutkan ini adalah timnas Malaysia ya. Karena prediksi kita rata-rata di grup yang dihuni Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Yang kuat ini Indonesia dan Malaysia. Tapi Filipina berhasil membungkau prediksi para pundit ya. Di luar dugaan, di luar prediksi BMKG, Malaysia menyerah dengan skor 2-0. Padahal Malaysia turun dengan beberapa kekuatannya ya, termasuk pemain diaspora, pemain naturalisasi. Tapi memang Filipina bermain lebih efektif. Kalau kita melihat statistik penguasaan bola, Malaysia unggul sebenarnya. Nah, ini kita mengingat pertandingan PSG versus Chelsea ya. PSG menguasai pertandingan tapi Chelsea bermain efektif. Itulah indahnya sepak bola ya. Tim yang diprediksi akan memenangkan pertandingan ternyata kalah ya. Sama yang dengan yang dialami Malaysia ya. Ya good job buat Filipina yang di babak pertama sudah unggul 2 gol dan bertahan hingga akhir pertandingan. Ini menjadi catatan sendiri bagi Indonesia yang sebelumnya mungkin yang diremehkan itu Filipina dan Brunei. Tapi Filipina ini membuktikan kualitasnya, bahwa lawan yang berat bagi timnas U23 bukan hanya Malaysia, tapi Filipina juga tidak bisa dianggap remeh. Good job buat Filipina yang bisa mengalahkan Harimau Malaya di luar prediksi, di luar dugaan. Kita tunggu pertandingan selanjutnya. Semoga timnas Indonesia tampil lebih baik lagi dan bisa membawa juara Piala AFF U23. Good job, bravo timnas Garuda Muda.